kayak gimana kan, kasihan gitu. Sampai adikku tuh trauma loh mas. Trauma karena gangguan itu. Traumanya tuh kalau nggak salah sekitaran 1 bulan ada. Dia tuh kencing di depan. Dia tuh sampai dia itu buang, maaf ya kalau nggak sopan. Iya. Itu buang air besar di dapur. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum Mas Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi narasumber kali ini Mas Dewa itu punya cerita beliau beli rumah kosong dan ternyata rumah itu angker gitu ya Mas ya. Iya betul. Itu awalnya sebelum saya beli rumah di Jarit itu, saya itu tinggal di Sumberwuluh. Nah, di Sumberwuluh itu tinggal sama keluarga, sama ibu, ya sama semua keluarga lah di situ. Nah, habis itu kenapa kok aku ini inisiatif beli rumah lagi? Soalnya ada nenek laki-laki sama nenek perempuan itu meninggal. Meninggal. Nah, habis itu makanya pindah gitu. Soalnya biar di rumah itu dipakai sama kakak saya yang baru menikah. Gitu. Nah, terus saya nyari rumah dapat di daerah Jarit itu. Mungkin kalau dari Sumberwuluh ke Jarit itu sekitar 10 menitan lah. Terus di situ biasa kalau rumah kosong kan kelihatannya itu kayak banyak penghuninya gitu kan. Iya. Banyak rumput-rumputnya gitu. Belum dibersihin gitu. Kayak hutan lah gitu, hutan lebat gitu. Rumah kosong itu berapa tahun ditinggal oleh pemiliknya itu Mas? Itu kalau nggak salah itu sekitar 5 tahun. Itu katanya sih itu bekas rumahnya artis buat tempat karaoke. Oh rumah itu. Ya, tempat karaoke. Rencananya rumah itu mau ditempati emas sama ibu. Ibu. Iya, sama ibu di situ. Namanya aja rumah kosong, saya baru masuk ke situ kayak kok hawanya itu beda banget gitu. Namanya aja rumah kosong gitu. Ya saya bersih-bersihin di situ. Nah, terus saya coba ke belakang lagi, ternyata di situ ada sumur. Nah, pas itu saya buka kan di dapur itu kan ada sumur itu. Yang sebelum direnovasi itu kan ada sumur situ. Pas itu saya coba lihat di situ. Di situ itu di sumurnya itu banyak ular di situ. Banyak kejanggalan di situ. Ya banyak hewan-hewan kayak kalajengking. Tiba-tiba ada ular di situ. Yang nggak masuk akal itu kok bisa-bisanya ya di situ ada kalajengking di atas kasur. Gitu. Nah, pas itu saya habis bersih-bersih, langsung saya coba ngobrol-ngobrol sama tetangga di depan rumah situ. Nah, pengen tahu sih sebenarnya rumah ini kenapa kok sampai rumah ini ditinggalkan gitu. Saya coba ngobrol-ngobrol sama tetangga di situ, ternyata di rumah itu tempatnya orang gantung. Saya sebenarnya gak percaya gitu. Saya gak percaya, masa sih gitu kan. Nah, iya. Pas itu saya gak percaya, bilang masa sih ada orang gantung di situ. Terus tetangga itu bilang gini, kalau kamu gak percaya, coba kamu lihat di kamar kamu gitu. Di situ kan ada pintu, pintu gitu ya. Itu kan biasanya kayak ada apa tuh, cor-coran gitu kan. Itu hilang. Itu ternyata bekasnya orang kayak gantung. Figurannya pintu itu. Itu tempatnya orang gantung. Makanya digeraji itu kan hilang. Figurannya? Iya itu. Oh. Soalnya kan pintunya itu tinggi, makanya dipotong gitu. Oh gantung di sana. Iya. Cuman katanya sih dia itu gantung kronologinya itu kalau nggak salah apa stres gara-gara utang, apa stres gara-gara perempuan kan nggak tahu itu. Soalnya katanya yang orang gantung itu sebelum dia gantung dia itu main ke tetangga sambil bawa burung. Dia itu
ngemandiin burungnya. Kan ada katanya salah satu burung istimewanya dia gitu. Cuman habis ngemandiin burung, dia itu pulang, terus besoknya tiba-tiba dia gantung diri gitu. Katanya itu tetangga-tetangga saya itu kan biasanya kalau pulang itu katanya jam 12 malam, kadang sampai jam 1 gitu kan. Nah, itu orang yang setiap lewat di depan rumah itu dilihat kayak penampakan gitu di atas, di sebelah kamar yang atas itu kan tingkat kan itu katanya. Setiap orang lewat jam 12 lewat itu sering digangguin gitu. Kalau aku nggak percaya soalnya kan nggak pernah gitu. Iya. Itu katanya itu sesosok genderuwo. Kan di sebelah rumah itu ada rumah sarang burung walet. Oh. Itu katanya tetangga itu penghuninya itu dari bangunan sarang burung walet itu. Nah, jadi pas rumah itu kosong, jadi mungkin jin-jin itu pindah ke rumah itu semua gitu. Jadi awalnya Mas beli rumah itu nggak tahu ya kalau bekas orang gantung gitu ya? Nggak tahu aku, nggak tahu sama sekali aku. Orang tuanya tahu nggak? Yang bikin saya curiga sama orang tua itu, pas itu kan saya dipilih kamar. Kamu mau kamar yang atas apa yang bawah gitu? Iya. Aku gak mau di atas, aku di bawah aja. Kamu aja yang di atas ya wah gitu. Gak kan aku pengennya itu yang di bawah. Kan enak kalau di bawah itu kan sejuk gitu. Kalau di atas kan panas gitu. Jadi saya itu dipaksa, ya udah gak apa. Ya itu, pas aku ngobrol-ngobrol sama tetangga itu ternyata mungkin ibu aku itu tahu gitu. Makanya dia gak mau ke atas gitu, tidur di atas gitu. Pas saya tahu kalau ada cerita di kamar saya itu ada orang gantung, itu bikin saya takut sih sebenarnya itu. Iya. Takut sih. Mau mandi ini takut gitu. Karena kan sering kepikiran gitu. Kan saya kalau tidur kan hadapnya kan dari timur hadap ke pintu gitu kan. Jadi di pintu itu kalau dilihat gini tuh, wah, ini kayak bekas orang gantung gitu. Iya. Jadi kayak waduh gitu. Apalagi di sebelah kamar mandi gitu. Tapi maksudnya di kamar mandi? di dalam kamar itu ada kamar mandi gitu. Nah, pas habis itu saya itu gara-gara denger omongan dari tetangga yang bikin saya takut itu. Saya itu setiap malam itu kayak ada yang ngegodain gitu. Mungkin dari pikiran takutnya ya mungkin itu. Godain gimana itu? Nah, kan di situ kan ada jendela. Jendela itu kan ada kayak ada kacanya, tapi kacanya itu pecah separuh. Oh. Jadi kan nggak pernah aku tutup kan itu jendela. Nah, pas itu kan aku kalau tidur aku kadang sampai jam 3, jam 4 gitu kan. Itu kalau lebih dari jam 12 itu kadang itu kayak ada orang yang itu apa? Ketok-ketok jendela itu. Kalau aku pas dulu itu ya sering, cuman aku kan sebelum aku tahu kalau di kamar aku itu orang gantung, itu di situ itu aku meskipun ada suara tok itu nggak mikir sampai kesananya, mungkin itu mungkin angin lah gitu kan. Tapi gara-gara aku tahu di rumah itu bekasnya orang gantung, jadi pikiran aku tuh selalu negatif gitu. Iya, apalagi kan di kamar Mas sendiri nih. Iya itu, apalagi tuh ada satu kali saya tuh di kamar mandi itu kan katanya kalau misalkan kamar mandi itu tempatnya itu kan ya, tempatnya jin kan ya. Apalagi kamar itu nggak dipakai, ya gitulah. Kadang kedenger kayak suara orang mandi gitu. Di kamar mandi itu? Iya. Padahal kamar mandi di sebelah, deket banget itu. Nggak dicek sama Mas Dewa ini? Takut saya mau ngecek itu. Iya. Saking takutnya ya pas itu ada ibu aku itu ada acara arisan. Ada acara arisan kayak rutinan gitu kan ibu aku. Di rumah itu? Enggak, di rumah tetangga gitu ada acara arisan. Nah, saya di rumah disuruh ngejagain adik gitu. Saya kan di rumah kan cuman berempat. Ada ibu, cuman ada adik laki-laki sama adik perempuan. Itu yang laki-laki itu adik masih SD kelas 1. Terus yang perempuan itu masih TK. Adik aku itu berdua itu mau ke kamar mandi katanya. Iya. Kan Mas kan manggilnya kan Mas Dewa gitu kan. Mas Dewa anterin Alika
nama adik aku kan Alika sama Alif kan ya, yang perempuan itu. Anterin adik ke kamar mandi, adik takut kan gitu. Ini loh sama abangnya, ini Mas Dewa masih sibuk karena aku pas posisi lagi ngegame itu. Itu kan kalau orang lagi ngegame kayak gak bisa iya gitu. Waduh, ini. Nah, pas itu adik tuh ditemenin sama Alif itu, adik yang laki-laki itu ke bawah dia, ke bawah. Itu waktu saya kan itu lagi ada di kamar yang di atas di tempat aku tidur itu di situ. Sendirian. Ya, di situ. Cuman aku ngejaga adik tuh aku suruh ke kamar gitu. Nah, pas itu adik itu ke kamar mandi. Nah, kan kalau misalkan orang dewasa ngebohong itu kan udah biasa kan ya. Tapi kalau orang anak kecil mau ngebohong itu kan gak mungkin kan itu. Nah, pas itu Alif sama Alika itu ke bawah ke kamar mandi. Tiba-tiba dia itu kok lari sambil nangis sambil manggil aku, Mas Dewa sambil nangis terus dia langsung ke kamar. Dia tuh sampai kencing di kamar loh, dia sampai kencing di kamar sampai nangis gitu, berdua itu nangis. Ada apa Lika, ada apa? Kan aku bilang gitu. Dia itu nggak ngomong, dia mungkin ketakutan, dia itu nggak ngomong. Terus coba aku rayu, nggak usah nangis Kak, bentar lagi ibu datang kok gitu. Nah, sekiranya saya mengerayu biar dia itu nggak nangis gitu ya. Nangis, nah itu. Nah, aku bilang gini, ada apa Kak? Tadi ada suara orang ketawa di kamar mandi. Itu, waduh, langsung saya merinding itu. Namanya aja anak kecil ngomong kayak gitu, kan positif itu. Positif. Terus, waduh gimana? Ayo Kak coba ke bawah Kak, dia nggak mau. Aku mau ke bawah sendiri, waduh. Padahal aku itu di rumah itu sering sendiri loh. Tapi, nggak pernah sih pas aku tinggal sendiri itu digoda-godain sosok jin gitu, enggak. Cuman mungkin suara gitu. Kalau suara mah kayak gak pati serem lah ya kalau suara. Suara gimana suaranya itu? Itu suaranya kayak suara orang nangis sama orang ketawa. Suara orang ketawanya tuh kayak bapak-bapak gimana gitu. Wungkul-wungkul gimana gitu suaranya. Suaranya di mana? Di pintu itu? Di gimana? Kamar mandi. Oh, di kamar mandi. Di kamar mandi. Terus adik itu sambil nangis-nangis, coba telepon ibu gitu. Bentar Kak, nanti ibu pulang gitu. Terus saya juga panik kan di situ ya, takut juga. Saya kan juga kebelet itu, mau kamar mandi takut. Nah, saya coba telepon teman saya itu yang namanya Mas Roy. Oh. Kan Mas Roy kan? Iya. Telepon itu. Telepon Mas Roy. Saya tolong Mas Roy, di sini adik saya digangguin gini gitu. Terus kenapa Bang? Itu Mas Roy di kamar mandi katanya ada orang ketawa gitu. Oh itu jin itu mungkin jinnya itu yang dari sebelah rumahmu itu kan di sebelah rumah kan sarang burung walet itu. Coba ya Wah ya nanti kamu ngambil garam katanya gitu, ngambil garam bacain sholawat ini berapa kali gitu, nanti ditaburin ke kamar mandi itu katanya gitu. Ya saya sebelum ibu datang saya nggak berani ke bawah itu Mas Jan. Gitu. Nanti masih di atas itu? Dia masih di atas aku itu, aduh. Namanya takut sampai merinding itu. Apalagi anak kecil kan, kasihan kalau anak kecil nggak pernah diliatin sesosok suara gitu kan. Kan kayak gimana kan, kasihan gitu. Sampai adikku tuh trauma loh Mas. Trauma karena gangguan itu? Traumanya tuh kalau nggak salah sekitaran 1 bulan ada. Dia tuh kencing di depan. Dia tuh sampai buang, maaf ya kalau nggak sopan. Iya. Itu buang air besar di dapur. Itu. Dia itu nggak berani sampai dia itu mungkin dia itu coba ngeberaniin ke kamar mandi. Cuman dia tuh kayak nggak jadi gitu, langsung cabut gitu, trauma. Tapi karena awalnya diganggu di kamar mandi itu. Iya, gara-gara di kamar mandi itu. Nah, itu pas habis itu ibu datang, langsung aku nyoba itulah garam itu. Pas waktu saya udah kasih garam itu yang katanya si teman saya itu Mas Roy itu, nggak ada sih, aku kadang sendiri di rumah nggak ada. Ya alhamdulillah nggak ada itu. Ya mungkin beraninya itu sama anak kecil itu mungkin. Ternyata yang aku rasain selama aku di situ sampai sekarang itu banyak loh Kak, kayak kejadian penampakan gitu ada. Bahkan bukan aku itu
kayak lihat penampakan cuman seret doang, kayak sekilas doang. Cuman ada pas waktu ada acara rutinan di rumah, itu ada orang 2 yang katanya ngelihat sesosok genderuwo mungkin ya, matanya tuh merah, tinggi. Dia tuh tinggi tuh kayak apa ya, gak masuk akal tingginya. Kayak setinggi tiang gitu mungkin. Iya. Nah, dia itu matanya merah, rambutnya ke bawah hitam semua katanya gitu. Kalau bilangnya itu matanya kayak teplek itu katanya. Itu. Kalau setan katanya kan kalau pagi-pagi itu kalau siang-siang gitu kan nggak ada katanya. Nggak ada. Ya. Itu aku itu kayak merasa ada itu. Pas waktu saya makan di ruang tamu, di dapur, di tempat itu makan itu. Kan nggak ada orang, kan saya sendiri di situ. Nah, di situ kok tiba-tiba itu ada jedor-jedor gitu. Aku kira itu kucing mungkin gitu kan. Kucing nyudul-nyudul lawang gitu kan. Iya. Mungkin kucing gitu kan. Terus saya lanjut makan lagi. Dijedor-jedor lagi, kok makin banget. Kalau kucing kan ngejedor gak mungkin sebanget itu kan. Saya lihat dari bawah gini kan, misalkan kalau dilihat dari bawah kan kelihatan kalau misalkan kucing kakinya 4 gitu kan. Itu aku lihat ke bawah sini, loh kok gak ada gitu. Makan lagi. Kok gedor-gedor lagi dia, gedor-gedor lagi. Waduh. Terus saya coba ngeberaniin saya buka, seret, gak ada apa-apa. Langsung namanya saya takut ya, langsung saya seret, langsung ke ruang tamu, saya ngambil salon, saya kasih musik, saya bangetin biar rasa takut aku itu hilang. Iya itu, aduh kacau ini. Salah saya itu sendiri itu. Kalau ada apa-apa ini mau kemana aku itu. Nah pas itu, bukan itu aja, ada yang lebih jengkel aku. Apa itu Mas? Pas waktu saya itu ya masih saya sendiri di rumah itu. Saya itu ke dapur, saya itu masak mie. Nah, kok tiba-tiba ada batu sebesar gini loh, Mas. Batu sebesar ini dilempar dari timur rumah. Padahal di timur rumah itu kayak tegalan, maksudnya tegalan itu sawah itu, ladang gitu ya. Ya, ladang gitu, ladang-ladang ubi lah itu kan. Kalau sebelahnya ubi itu kan sarang burung walet, tapi kan jauh gitu. Gak mungkin batu itu besar dilempar dari sana, nggak mungkin, nggak bakalan sampai gitu. Soalnya batunya itu besar, sampai sekarang ada batu itu. Sampai sekarang ada batu itu di rumah yang lempar itu. Itu dilempar dari sebelah timur. Itu kan biasanya kan kalau tembok itu kan biasanya kan biar gak ada maling, gak ada apa, itu kan di atasnya kan dikasih serpihan kawat itu ya. Bukan, serpihan apa? Gelas pecah itu. Iya. Nah, itu serpihan itu ya. Kayak beling. Nah, itu sampai hancur. Terus saya kaget, siapa gitu yang lempar batu sebesar itu. Saya langsung lari ke atas. Gak di bawah, langsung lari ke atas kan. Kalau dari atas rumah kan di tingkat itu kan kelihatan kan, kalau dari samping, kalau dari depan kan masih ketutupan ya. Iya. Saya lihat dari situ, kok gak ada orang. Gak ada siapa-siapa gitu, Mas. Kok aneh gitu loh, masa sih jin sejahat itu gitu. Intinya saya di rumah itu ya ada seremnya, ada apesnya. Apesnya gimana? Nah, kalau apesnya itu saya baru sekitaran 1 bulan ngenempatin rumah itu. Kan biasanya kan kalau sering kan teman-teman tongkrongan itu main ke rumah gitu kan. Nah, di rumah itu kalau dilihat dari depan rumah itu kayak dealer. Soalnya di situ sepeda itu ada berapa ya? Ada 5 kalau nggak 6 di depan rumah itu. Kenapa kok sepeda itu nggak boleh dimasukin ke rumah? Kenapa kok sepeda itu ditaruh di luar? Karena takutnya kan pas itu kan di rumah kan banyak anak kecil. Takutnya ngerobohin, takutnya kenapa-napa gitu kan. Nah, makanya sepeda itu ditaruh di luar semua. Nah, pas habis itu, pas saya setelah ngobrol-ngobrol sama temen di rumah itu, habis itu saya tidur. Nah, itu sekitaran jam 1. Saya tuh gak bisa tidur, kayak apa tuh, keringet dingin lah, keringet dingin itu gak bisa tidur. Nah, habis itu gak tahu tiba-tiba saya tuh kayak satu ketipan, tiba-tiba ngebukain, udah jam 4 kan. Ibu itu dari bawah itu ngemanggil aku, sampai ibu itu kayak teriak-teriak gitu, Dewa gitu. Saya gak denger itu pasti. Iya.
Itu ibu itu naik ke kamar, saya itu dipukul sama itu apa? Guling ya. Sepedanya hilang ya. Jadi saya itu langsung turun, namanya baru bangun langsung turun kan kayak mamong gitu kan. Iya, Saya di tingkat sambil hampir jatuh itu. Aku buka pintu jepret. Loh, kok udah bersih. Cuman di situ ada yang hilang itu dua sepeda. Beat sama Vario. Kebetulan di rumah itu ada Beatnya 2, terus Varionya 1, terus ada Vega R, terus ada CB di rumah itu. 5 motor di rumah itu. Nah, itu pas aku waktu aku disuruh mama ke bawah itu, aku lihat kok gak ada sepeda yang 2 itu. Cuman yang satu, Beat yang 1 itu ada di depan gerbang di pinggir jalan, posisi di kunci setir. Oh, nggak masuk gerbang berarti? Enggak, itu di dalam gerbang itu. Gimana gotongnya gitu. Yang 2 hilang, iya. Yang 2 hilang, cuman yang 1. Kalau misalkan yang 1 itu telat, mungkin 3 yang hilang. Itu mungkin yang 1 gak keburu diambil. Mungkin ada orang mau sholat subuh. Soalnya kan di barat rumah musola gitu. Mungkin malingnya ya itu keburu pagi mungkin. Langsung yang 2 itu. Jadi yang 1 itu gak keambil. Tapi herannya, gembok itu gak ada ciri-ciri di geraji, gak ada ciri-ciri di geraji itu gak ada. Terus itu bersih, pokoknya gembok itu bersih. Itu malingnya itu sampai gemboknya itu diambil. Jadi coba hubungin itu, ya adalah polisi ya ngefoto gitu doang kan gitu. Terus katanya gini, ini insya Allah kalau misalkan ini larinya ke timur, insya Allah dalam jangka 1 bulan ketemu gitu. Tapi sampai sekarang nyatanya gak ketemu. Apakah sampai sekarang ada penampakan? Nah kalau sekarang alhamdulillah sudah nggak ada. Sudah nggak ada, gara-gara diadain acara istighosa di rumah. Oh, ya. Setiap hari apa gimana? Enggak, itu istighosanya itu kalau di rumah itu kan setiap 1 bulan sekali gitu. Ya tergantung misalkan saya mau minta istighosa ya bisa gitu. Cuman kalau prediksiku 1 bulan 1 kali lah gitu. Cuman katanya kalau rumah dihuni kayak barang-barang jin gitu, iya. Itu diadain istighosa. Itu katanya kalau di rumah itu diadain istighosa, itu semua makhluk-makhluk gaib itu katanya itu apa? Hilang hilang itu. Baru itu aku ngerasain di rumah itu udah adem, nggak ada gangguan apa-apa itu setelah saya melaksanakan istighosa di rumah itu. Oh gitu ya? Iya di rumah itu. Kalau dulu kan kalau di rumah itu kan mungkin dibuat tempat karaoke kan ya. Iya. Kalau di rumah, kalau sekarang ya alhamdulillah dibuat orang tua sholat. Sudah nggak ada gangguan gitu ya. Iya, buat ngaji itu kan. Kalau katanya kan kalau buat sholat sama ngaji itu kan kelihatannya kan adem. Iya. Ya mungkin itu. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir dan bagi dengan kami suara horor. Monggo dulu Mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.